siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kita? Sebelum sekolah minggu dimulai, angkat tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai tangan kami, pakai mulut kami untuk memuji Engkau. Dan ajari kami Tuhan, untuk kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini Butias nggak sendirian, ada Valeri yang nanti akan mengajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Halo teman-teman, Valeri sudah siap memuji Tuhan. Ayo berdiri dan menyanyi bersama-sama.
Sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya untuk duduk dengar-dengaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, ajari kami Tuhan untuk boleh duduk diam dengar-dengaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini Putias akan menyampaikan kisah dari Paulus dan Barnabas yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum itu, Putias mau tanya, anak-anak masih ingat dengan tokoh yang satu ini? Kalau lupa mungkin boleh tanya sama mama papa ya. Sudah tahu jawabannya? Nah, benar. Nama tokoh ini adalah Saulus. Bisa disebut juga Paulus. Kalau tokoh yang satu ini, sudah ada yang kenal? Wah, sepertinya belum banyak yang kenal ya. Kalau gitu kita sama-sama mengenal tokoh yang satu ini ya. Namanya adalah Barnabas. Siapa? Barnabas. Suatu hari, waktu Paulus dan Barnabas sedang berdoa, sedang beribadah, sedang berpuasa, kata Roh Kudus, kalian dipilih Tuhan dan diutus Tuhan untuk pergi ke Pulau Siprus. Sesampai mereka di Pulau Siprus, mereka berkeliling untuk menyampaikan kabar sukacita dari Allah di rumah-rumah ibadah. Waktu Barnabas dan Paulus sedang di Pulau Siprus, mereka bertemu dengan seorang tukang sihir dan nabi palsu. Kalian tahu apa itu tukang sihir dan apa itu nabi palsu? Tukang sihir adalah mereka yang melakukan perbuatan ajaib tapi dengan kuasa gelap. Sedangkan nabi palsu adalah nabi yang menyampaikan kabar tidak baik. Kabar yang disampaikan bukan mengenai Tuhan Yesus. Namanya adalah Elimas. Siapa namanya? Elimas. Elimas ini berteman baik dengan gubernur di pulau itu. Elimas selalu berusaha membelokkan iman yang dimiliki oleh gubernur. Iman yang benar, iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan selalu menghalang-halangi jika Barnabas dan Paulus menyampaikan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Melihat hal yang jahat, hal yang dilakukan Elimas, Barnabas dan Paulus memandangnya dengan serius, memandangnya dengan tidak suka. Dan Paulus dan Barnabas berkata, "Hai, engkau anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa kebohongan dan membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Lihat, tangan kuasa Tuhan akan datang dan membuat engkau buta. Matahari pun tidak dapat kau lihat, sehingga engkau harus dituntun oleh orang." Semua yang dikatakan oleh Barnabas dan Paulus itu terjadi. Melihat hal itu terjadi, percayalah gubernur kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, dari kisah Paulus dan Barnabas, kita boleh belajar bahwa untuk menyampaikan kabar sukacita mengenai Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali hal-hal yang menghalangi, atau bahkan banyak orang yang tidak suka akan hal itu. Tetapi kita
anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan Yesus tidak boleh takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita punya Tuhan yang kuasanya lebih besar dari segala kuasa. Selain itu, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa supaya hikmat dan kuasa Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau menjadi Paulus dan Barnabas? Nah, Putias yakin kita semua mau menjadi seperti Paulus dan Barnabas. Kalau seperti itu, coba sampaikan ayat hafalan ini ke mama papa, ke kakak atau ke adik, atau mungkin ke opa oma. Ayat hafalannya di 1 Korintus 3 ayat 9. Di 1 Korintus 3 ayat 9 bunyinya, kami adalah kawan sekerja Allah. Diulangi lagi ya. 1 Korintus 3 ayat 9. Isinya, kami adalah kawan sekerja Allah. Anak-anak, firman yang Butia sampaikan sudah selesai. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar seperti Paulus dan Barnabas. Ajari kami Tuhan untuk berani menyampaikan kabar sukacita dari Engkau. Ajari kami untuk boleh belajar bersaksi mengenai kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.